Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa arahan-arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Nah, di sini Abah akan menjelaskan mengenai berapa sih uang saku yang perlu dipersiapkan untuk umroh. Karena tempo hari, ya mungkin tahun kemarin Abah sudah buatkan videonya, hanya saja Abah akan buatkan video terbaru karena situasi dan kondisi di sana itu ya insya Allah sudah mulai berubah dari harga dan lain sebagainya. Hanya saja untuk memantapkan Bapak Ibu agar Bapak Ibu merasa yakin, ya, merasa mantap kira-kira berapa sih uang saku yang perlu dibawa pada saat umroh. Yang pertama, saya akan jelaskan, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, ada yang namanya uang saku minim. Uang saku minim berarti uang saku yang dipersiapkan minimal. Yang pertama adalah 1 juta. Paling minim 1 juta. Saya akan jelaskan ya, kenapa harus mempersiapkan uang 1 juta. Yang pertama ya, uang 1 juta itu adalah silahkan dipersiapkan ya. Tidak semuanya harus uang real, tapi usahakan 80% uang real, sisanya uang rupiah. Tujuannya Abah ya, sarankan membawa uang saku ya, minimal 1 juta itu adalah untuk persiapan. Jadi ini bukan untuk belanja-belanja kalau hanya uang 1 juta. Tapi persiapan khawatir. Umpamanya pada saat pelaksanaan ibadah umroh, Bapak Ibu di qadarullah sakit. Nah, betul memang dari tanah air membawa obat-obatan. Hanya saja terkadang yang namanya sakit itu, ya sepengetahuan Abah, ya sudah berusaha minum obat yang kita bawa dari Indonesia, ternyata ya Allah belum memberikan kesembuhan, sehingga harus membeli obat pada saat kita berada di tanah suci. Dan untuk harga obat di sana, Bapak Ibu, itu cukup mahal harganya. Ya, harganya itu rata-rata 3 kali lipat. Lebih mahal daripada di Indonesia, hanya saja ya, yang Abah rasakan itu obatnya itu paten. Sehingga ampuh apabila Bapak Ibu umpama meriang, batuk-batuk. Kadang-kadang sudah minum obat batuk dari Indonesia, tidak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan dengan membeli obat di sana, insya Allah ya, batuknya bisa reda, insya Allah bisa sembuh. Ya, karena tadi obatnya paten. Nah, itu kalau Bapak Ibu membawa uang 1 juta. Jadi, kalau bawa uang 1 juta, diusahakan jangan untuk belanja-belanja, tapi hanya untuk hal-hal yang penting saja. Ya, persiapan takut sakit, persiapan apalah umpamanya, ya, kalau 1 juta. Kemudian, ya, Abah sarankan lagi 2 juta. Ya, 2 juta itu 1 jutanya untuk ya, cadangan kalau terjadi apa-apa. Kemudian yang 1 jutanya itu adalah contoh misalnya untuk barangkali ingin sodako. Kemudian barangkali ya ingin ya icip-icip apa umpamanya, atau barangkali ya, membeli oleh-oleh tapi sekedarnya saja. Karena uang 1 juta itu ya tadi kalau untuk ditukar real itu ya tadi ya barang-barang di sana itu harganya dibandingkan di Indonesia itu cukup mahal. Makanya tadi kalau bawa uang 2 juta pun Abah sarankan 1 juta disimpan, 1 juta barulah untuk umpama segala keperluan, tuh ya. Nah, kemudian di sini Abah akan memberikan harga ya, perkiraan harga. Kemarin alhamdulillah bulan Februari ini kan baru pulang, jadi tahu harga-harganya. Nah, ini hanya sebagai ancer-ancer saja. Jadi kalau umpama Bapak Ibu berada di Madinah, barangkali ingin mencoba yang namanya teh susu, itu luar biasa enak Bapak Ibu, apalagi kalau pada saat subuh ya, setelah selesai sholat subuh, mampir saja ke toko yang jual umpama nasi biryani, biasanya tersedia teh susu. Itu harganya rata-rata umumnya 3 real.
Kalau 3 real itu kurang lebih ya sekitar mungkin 12.000 lah, ya 12.000 kalau dirupiahkan. Namanya teh susu, ya. Tapi rasanya memang beda dengan di kita itu rasanya. Kemudian umpamanya ingin mencoba ya nasi Arab atau nasi mandi atau nasi biryani, itu harganya kalau dengan ayam, ya, ayam panggang itu ada yang harga 20 real, ada juga yang 30 real, itu ya. Kalau 20 real itu kan ya kurang lebih mungkin sekitar 80 ribuan lah, 85 ribuan. Nah, kalau misalnya mau yang jumbo, ayamnya itu beda lagi, ya. Nah, kemudian ini update ya, terbaru karena kan baru kemarin, insya Allah harganya masih stabil segitu. Kemudian kalau ingin membeli baju-baju gamis yang murah, adanya yang murah itu di Padang Arafah. Jadi di Padang Arafah itu Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali yang jualan. Baju gamis itu bagus-bagus, modelnya sama dengan yang mahal-mahal. Harganya rata-rata 200.000 sudah cukup bagus. Kemarin juga Abah sempat beli sampai cukup lumayan ya, buat istri, buat anak-anak, karena modelnya sama dengan yang mahal-mahal. Jadi itu tips dari Abah ya. Nah, kemudian kalau umpama yang bagus di mallnya, ya, umpamanya belinya itu atau di toko-toko di Madinah, itu rata-rata kalau yang bagus itu harganya kurang lebih sekitar 120 sampai 150 real. Bahkan yang lebih bagus lagi ada. Ini rata-rata ya sudah cukup bagus, antara ya 120 130 saja sudah cukup bagus. Nah, kemudian ya, Abah, saya mau nanya umpamanya, apa sih yang paling banyak dibeli orang? Kemudian oleh-olehnya itu banyak disenangi. Nah, di sini Abah memberikan tips supaya bisa membeli gantungan kunci. Jadi gantungan kunci ini kalau di pertokoan biasa itu rata-rata harganya insya Allah 3 real. Tapi kalau umpamanya ya Bapak Ibu ingin ngirit, ya ingin mengirit, belinya di Madinah. Yaitu pada saat Bapak Ibu berada di Madinah, silahkan minta antar ke Bapak Mutawifnya atau pembimbingnya, bilang saja minta diantar ke pertokoan 1 real. Jadi di sana itu ya gantungan kunci itu sangat murah, 1 real rata-rata. Ya, rata-rata 1 real. Kalau di pertokoan insya Allah 2-3 real, rata-rata 3 real. Ya, makanya kan cukup murah. Nah, kemudian itu yang biasanya pada saat Abah pulang itu biasanya ya anak, ponakan semua itu rata-rata senang kalau ada gantungan kunci. Nah, kemudian yang kedua, kalau anak perempuan punya ponakan dan lain sebagainya, itu biasanya kaca. Jadi kaca hias yang bisa dilipat ya, harganya itu insya Allah 5 real. Ya 5 real, kalau di pertokoan tuh sekarang tuh ada yang 7 real, bahkan kemarin tuh ada yang jual 10 real. Tergantung barangnya ya. Tapi rata-rata insya Allah 5 real. Tapi kalau di pertokoan yang 1 real itu insya Allah lebih murah ya. Hanya saja kemarin tuh Abah karena bimbing jamaah yang belanja, Abahnya tidak fokus untuk belanja sendiri. Ya, jadi harganya Abah tidak ngecek berapa harganya. Kalau di pertokoan biasa itu rata-rata ya insya Allah sekitar 5 real. Nah, kemudian di sini juga Abah akan jelaskan yaitu mengenai oleh-oleh. Jadi diusahakan Bapak Ibu bisa mencoba yang namanya kurma ajwa. Silahkan belinya itu Abah sarankan di Madinah. Karena kalau di Madinah itu insya Allah fresh. Ya. Kalau lagi musim ya, memang sih kalau lagi musim itu Masya Allah biasanya banyak. Ya, musim kurma. Nah, kalau kebetulan kemarin itu di bulan Februari mungkin karena belum panen kurma, jadi kurmanya itu kebetulan kurang bagus ya, kering. Nah, kalau lagi musim itu belilah kurma ajwa yang super, ya, yang paling besar. Ya, harganya insya Allah sekitar 70 real. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa beli di kebun kurma pada saat jalan-jalan. Ya, insya Allah sekitar 70 real. Atau mungkin kalau diuangkan itu mereka mintanya 300.000 per kilonya. Nah, kemudian ya di sini juga Abah akan jelaskan bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil air zam-zam gratis, dan silahkan boleh diambil sebanyak-banyaknya. Silahkan bisa mengambil di pintu 310.
pada saat di Madinah. Pintu 310 pada saat di Madinah, waktunya pada saat waktu duha, setelah subuh kan waktu duha, ya mungkin sekitar jam 8, jam 9. Kemudian setelah Isya, setelah sholat Isya itu dibuka untuk umum, biasanya ngantri. Nah, silahkan bisa mengambil pakai tempat, ya biasanya itu dari harganya 10 real, warnanya biru, banyak dijual, jadi teng-tengan dari plastik yang bisa dilipat-lipat, nanti bisa langsung diisi. Hanya saja sebelum diisi, jadi Bapak Ibu silahkan beli di sana, harganya 10 real, itu sebelum diisi air jam-jam, Abah sarankan supaya diisi dulu dengan air mineral biasa, dikocok-kocok dulu beberapa kali supaya tidak bau karet. Ya, karena ada jamaah itu yang laporan ke Abah, dia beli langsung diisi air jam-jam. Ya, di pintu 310 insya Allah. Tapi hasilnya pada saat dibawa ke Indonesia, nah itu agak bau karet. Makanya tadi, kalau umpama Bapak Ibu beli, ya harganya 10 real, yang ditenteng warna biru tuh ya, dari plastik. Nah itu silahkan dibersihkan dulu, dikocok-kocok pakai air biasa, ya air mineral, maksudnya air minum, beberapa kali supaya hilang bau karetnya, tuh ya. Nah itu sedikit update mengenai harga dan juga cara mengambil air jam-jam nanti pada saat di Madinah ya, seperti itu. Kemudian di sini Abah jelaskan berapakah idealnya ya, uang saku untuk umroh, ya untuk keberangkatan umroh tahun 2025, ya insya Allah ya cukup ideal kalau membawa 5-10 juta. Itu idealnya. Jadi harga-harga sekarang itu ya berbeda jauh dengan harga sebelum COVID, ya COVID-19. Jadi waktu itu kan harganya umpamanya masih bisa 5 real, sekarang sudah harganya 10 real. Itu ya seperti itu. Jadi memang ada kenaikan harganya. Kemudian di sini juga Abah akan jelaskan. Jadi biasanya pada saat Bapak Ibu ya umroh itu umumnya dari Biro Travel itu sebelum pulang ya pulang ke tanah air biasanya akan mampir ke Jeddah dulu ke Pasar Kornis. Nah di Pasar Kornis ini tersedia banyak oleh-oleh ya, ada yang namanya ayam al-baik juga ada. Jadi kalau umpamanya ingin ya, oleh-oleh ayam al-baik, Abah sarankan ya cukup beli di nanti pada saat di Jeddah saja di Kornis. Bilang saja ke mutawifnya di mana ya belinya. Nah, nanti insya Allah tersedia. Itu harganya kemarin itu insya Allah kalau uang sekarang itu 100.000 apa ya? Abah lupa. 100.000 insya Allah. Karena kemarin Abah juga beli 2 pak apa 2 paket Abah lupa. Satu paketnya itu insya Allah 100.000. Nah kemudian terkadang ada juga titipan kurma muda. Itu belinya di mana Abah? Abah sarankan belinya pada saat kepulangan saja di Jeddah. Karena kalau kurma muda itu kalau belinya di Mekah atau di Madinah dikhawatirkan jadi kering. Jadi lebih baik belinya di Kornis saja ya. Jadi harganya itu kemarin Abah lupa ya. Insya Allah harganya cukup mahal. Ada di kotak itu harganya insya Allah 50 real. 60 apa 50 real, lupa Abah ya. Sekitar segitu. Itu kalau umpama ada titipan korma muda. Jadi lebih baik beli di Pasar Kornis pada saat kepulangan. Kemudian di sini Abah akan memberikan tips ya berbelanja. Apabila Bapak Ibu ingin berbelanja yang cukup banyak dan cukup murah, Abah sarankan belanjanya yaitu pada saat di Mekah. Ada yang namanya Pasar Kakiyah. Jadi Pasar Kakiyah ini mirip ya dengan pasarnya Tanah Abang yang ada di Indonesia. Jadi pasar grosir yang ada di Mekah. Umumnya toko-toko di Mekah itu belanjanya ke Pasar Kakiyah. Nah silahkan caranya, ya silahkan Bapak Ibu ya cari teman umpamanya 4 orang, kemudian naik taksi saja. Bilang saja ya Suk Kakiyah. Suk itu pasar. Ya, Suk Kakiyah. Tanya berapa harganya, ya.
insya Allah perjalanan mungkin tidak lama ya, tidak nyampe, insya Allah tidak nyampe 1 jam, sudah nyampe. Kemudian nanti pulangnya juga di situ banyak yang menawarkan, ya ada taksi, ada mobil apa umpamanya, banyak yang menawarkan. Bilang saja haram, ya haram itu ke Masjidil Haram. Bapak Ibu kan nanti kalau sudah sampai ke Masjidil Haram, insya Allah kan tahu pulangnya itu sebagai ancer-ancernya, ya. Jadi silahkan berbelanja ke pasar Kakiyah. Nah, adapun umpamanya Bapak Ibu yang minim bawa uangnya, umpamanya hanya 5 juta ke bawah, Abah memberikan tips ya, cara membeli oleh-olehnya, yaitu pada saat pulang dari masjid. Sambil berjalan kan melewati pertokoan, silahkan satu persatu beli umpamanya ya, sambil berjalan ya, jalan pulang maksudnya. Tujuannya supaya tidak ada waktu yang terbuang. Kalau kita sengaja belanja ya, akhirnya apa? Akhirnya ada waktu terbuang yang seharusnya bisa ibadah di Masjidil Haram, akhirnya waktunya terbuang begitu saja, tuh ya. Nah, kemudian tips lagi Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu membawa uang saku berapapun tadi yang dibawa, Abah menyarankan contoh misalnya bawa uang 5 juta. Abah sarankan 1 juta uang rupiah, 4 jutanya uang real. Itu pertama. Abah saya bawanya 10 juta. Bagaimana caranya? 1 juta rupiah, sisanya uang real. Kenapa? Tujuannya adalah tadi ya, umpama dibutuhkan uang rupiah berarti tersedia. Kan Bapak Ibu ke bandara dulu. Pada saat di bandara ada kebutuhan apa, kan masih pakai uang rupiah. Atau barangkali pada saat kepulangan, dijemput oleh keluarganya, kemudian ingin beli apa di bandara, itu kan berarti ada persiapan, uang rupiah. Nah, adapun ya, untuk penukaran, ya, untuk supaya bisa memiliki uang real, Abah menyarankan supaya terhindar dari riba, silahkan membeli paket, namanya paket real. Biasanya tersedia di bank BSI atau juga bank syariah yang lainnya. Bilang saja beli paket real. Jadi bukan tukar uang, ya. Kalau tukar uang itu kan hukumnya, secara hukum uangnya umpamanya 1 juta harus dapat 1 juta lagi. Itu namanya nukar. Ya, berarti untuk menghindari supaya tidak riba, beli paket real. Ya, jadi sudah dipaketkan. Umpama paketnya itu satu paket itu isinya ada ratusan, ada 50, ada puluhan, berapa. Nah, itu biasanya sudah di amplopin, harganya berapa, tanya satu paketnya. Jadi, harganya umpama 1 juta, dapatnya berapa itu realnya. Beda dengan tukar ya, seperti itu. Ini untuk menghindari supaya tidak riba. Itu ya. Jadi, kembali lagi, ya, kesimpulannya, ya, minimal 1 juta boleh, 2 juta juga boleh berangkat bismillah. Ya, hanya saja idealnya bawalah 5-10 juta. Itu ya, idealnya. Kalau tidak ada, ya terserah berapa saja. Karena apa? Umumnya, ya, apalagi kalau umroh bersama Abah itu semuanya sudah difasilitasi, ya. Tidak perlu ada pengeluaran yang macam-macam lagi. Ya, ibarat orang, ya, umpamanya ikut umroh sama Abah, bawa uang 500.000 pun jadi. Kalau umroh bersama Abah karena sudah full semuanya. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.